Huh? 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 Laban al Yao Red. Itau mania. Itau mania. Itau mania. Izin, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsanul Salim. Nomor NIM saya 1112320091. Ya, di sini saya akan membahas tentang prototyping dalam siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Pengertian prototyping adalah metode pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak dengan cara membuat model awal versi sederhana, tiruan dari sistem yang akan dibangun. Model ini dibuat lebih dulu dan kemudian diperlihatkan dan diuji oleh penggunanya untuk mendapatkan masukan sebelum sistem yang lengkap dan sesungguhnya dikembangkan sepenuhnya. Kemudian jenis-jenis prototyping, yaitu ada 4 jenis yang pada umumnya. Yang pertama yaitu throwaway prototyping yang digunakan dengan sekali pakai. Prototyping ini hanya dibuat sebagai gambaran sementara untuk memahami kebutuhan. Setelah dimengerti dan disepakati, prototipe ini dibuang dan tidak disepakati lagi. Kemudian yang kedua ada evolutionary prototyping. Prototyping ini dibuat untuk tidak dibuang, tetapi menjadi bahan dasar sistem yang sebenarnya. Kemudian dikembangkan bertahap, dimulai dari fitur dasar, lalu ditambah, diperbaiki, dan disempurnakan, terus sampai menjadi sistem yang lengkap. Kemudian yang ketiga itu ada incremental prototyping. Sistem yang dibagi menjadi beberapa bagian atau modul kecil yang berdiri sendiri. Setiap modul dibuatkan prototipe, diselesaikan satu persatu, lalu digabungkan di akhir menjadi satu sistem utuh. Prototipe ini memudahkan pengembangan kerja tim dan pengujian perbagian. Kemudian yang keempat yaitu ada extreme prototyping. Biasanya diterapkan untuk pengembangan aplikasi berbasis web dan dibagi 3 tahap. Tahapan pertama yaitu tampilan atau desain, kemudian yang kedua pemrograman fungsional yang menghubungkan tampilan ke data, kemudian yang ketiga yaitu penyempurnaannya. Kemudian tahapan-tahapan prototyping. Yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan, pengumpulan informasi dari pengguna tentang apa saja yang dibutuhkan sistem, fungsi apa saja yang harus ada, dan bagaimana alur yang harus dikerjakan nantinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat rancangan awal sederhana atau desain yang sederhana. Fokus utamanya pada tampilan luar dan gambaran alur kerja, bukan pada kerumitan teknis di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan prototipe, mewujudkan desain cepat tersebut menjadi program atau model yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dijalankan dan dicoba, lengkap atau belum lengkap tapi sudah bisa memberi gambaran nantinya. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi user. Pengguna mencoba prototipe yang sudah dibuat, memberikan penilaian, masukan atau kritik, mana yang sudah pas, mana yang salah, dan mana yang kurang, dan apa yang harus diubah. Tahap ini yang paling penting dalam prototipe. Kemudian setelah dievaluasi, lanjut untuk perbaikan. Pengembang memperbaiki, menambah, atau mengubah prototipe sesuai masukan pengguna. Proses ini berulang-ulang sampai kembali menjadi yang benar, entah diulang 2 kali atau 3 kali sampai penggunanya ini merasa pas. Kemudian dan sangat fleksibel, sangat mudah melakukan perubahan atau penambahan fitur karena sistem dibuat bertahap, penyesuaian bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan yang berkembang. Dan kemudian yang terakhir yaitu cepat prosesnya. Waktu pembuatan lebih efisien karena arah pengembangan sudah sangat jelas dan disepakati.
tidak ada waktu terbuang untuk membuat fitur baru yang tidak dibutuhkan atau salah desain. Kemudian kapan prototipe ini digunakan? Prototipe digunakan ketika kebutuhan belum jelas. Jika pengguna atau pemilik belum bisa menjelaskan secara rinci, belum lengkap atau belum pasti apa saja yang diinginkan dari sistem karena sudah dijelaskan dengan kata-kata, maka dibuatkan contoh nyata agar mereka bisa melihat dan menirukan sendiri dan menentukan sendiri apa yang cocok sama perusahaan tersebut. Dan prototipe juga waktu yang cocok digunakan yaitu dalam proyek inovatif, digunakan saat mengembangkan sistem atau fitur yang belum pernah ada sebelumnya, belum ada acuan atau ide yang benar-benar baru, perlu percobaan berulang kali sampai ditemukan bentuk terbaik dan tepat digunakan. Kemudian contoh kasusnya dalam penerapan prototipe ini, contohnya pada pengembangan aplikasi pemesanan online. Awalnya pengembang membuat versi awal yang sangat sederhana. Sudah ada fitur dasar seperti menu, pencarian, terus tombol pesanan, tombol yang lain-lainnya yang masih sederhana. Terus kemudian aplikasi versi awal diserahkan ke calon pengguna untuk dicoba dipakai. Terus penggunanya memberikan masukan, ini tombolnya terlalu kecil, terusnya ini saya kesulitan mencari menu, atau ada fitur pembayarannya yang kurang lengkap. Nah, di sini kita revisi sebagai pengembang. Pengembang memperbaiki tampilan, mengubah letak tombol, menambah fitur baru yang bisa memudahkan untuk usernya ketika memakainya. Kemudian dicoba ulang, proses coba, kritik, perbaikan itu dilakukan berulang kali supaya usernya ini cocok dalam mengembangkan sistemnya. Kemudian apabila sudah cocok, jadilah kesepakatan dan jadilah itu perangkat yang baru dan siap dipublikasikan. Jadi kesimpulan dari penyampaian saya, prototyping ini membantu menghasilkan sistem sesuai kebutuhan user secara iteratif. Artinya, metode ini menjamin sistem akhir yang dibangun benar-benar pas, tepat, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan serta diharapkan oleh user. Kemudian dilakukan secara iteratif, artinya melalui proses yang berulang-ulang, yang diuji, kemudian salah, diulang lagi, diuji, disalah, diulang lagi, secara bertahap terus-menerus untuk mencapai hasil yang sempurna. Kemudian inti metode ini adalah melibatkan pengguna secara aktif sehingga risiko kegagalan sistem atau penolakan pengguna bisa dihilangkan sejak dini, yaitu karena tadi kalau salah di awal masih bisa diperbaiki, itu lebih efisien dan lebih murah ya dibandingkan di akhir kemudian salah. Nah, itu sangat memboroskan biaya dan tenaga. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah, acuh sekali.